Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions. Yang pertama antara Real Madrid versus Stuttgart yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor 3-1, dan yang kedua antara Monaco versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Monaco dengan skor 2-1. Ini masih awal dari Liga Champions, teman-teman. Jadi saya pikir ya kemenangan dari Real Madrid ya juga bukan merupakan jaminan bahwa mereka akan bisa lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan kekalahan dari Barcelona ya juga bukan berarti bahwa sudah kiamat bagi mereka. Dan menurut saya Madrid bisa menang juga ya karena Courtois-nya lagi on fire sih. Sebab kan jika teman-teman nonton pertandingan ini maka bisa dilihat lah begitu banyak saves yang dilakukan oleh Courtois, apalagi di babak pertama. Para pemain Stuttgart memang mainnya bagus banget ya. Mereka tidak takut untuk keluar menyerang di kandang Madrid. Padahal kita tahu bahwa Madrid adalah tim yang kuat di kandang sendiri dan memang mereka punya pemain-pemain yang berkualitas. Tapi Stuttgart yang merupakan tim papan tengah ya, biasanya di Bundesliga itu kan, mereka kan tidak sekuat seperti Munchen dan juga Dortmund, ternyata berani bermain terbuka. Dan Barcelona, ya saya kaget juga sih Barcelona kalah dari Monaco ya. Karena Monaco ini kan sebetulnya bukanlah merupakan tim yang kuat ya dari Perancis. Tapi memang mereka punya pemain-pemain muda yang sedang bersinar dan biasanya juga mereka nantinya akan menjual pemain-pemain muda mereka ya. Salah satunya yang saya lihat mainnya bagus banget di pertandingan dini hari tadi adalah Aquilosh ya. Aquilosh ini menjadi bagian dari timnas Prancis di Olimpiade lalu dan memang permainannya bagus. Dan saya pikir ya kartu merah bagi Eric Garcia itulah yang juga menyulitkan Barcelona untuk mendapatkan poin. Walaupun saya juga melihat bahwa sistem penyerangan dari Barcelona gak jalan sama sekali. Maka itu saya gak ngerti ngapain juga tuh Lewandowski di depan ya, hanya berjalan kaki. Dia gak bisa mendapatkan satupun peluang, dia di marking ketat, dan saya pikir ya Lewandowski udah gak bisa lah bermain di Liga Champions. Beda kan dengan Madrid yang kita tahu di depan mereka punya Kylian Mbappe, Vinicius Junior, ada Rodrigo, dan juga ada Endrick, the Wonder Boy, yang mencetak gol di debutnya di pertandingan lawan Stuttgart tersebut. Dan yang menarik ya kan dari Liga Champions musim ini adalah mereka memakai sistem yang baru, yaitu sistem satu klasmen dulu, dan setiap tim akan bermain sebanyak 8 kali ya, 4 home dan 4 away, dan juga pengaturan schedule-nya itu dilakukan melalui sebuah software ya yang menentukan tim mana yang akan berhadapan dengan tim mana. Jadi ini lebih ketat lah Liga Champions musim ini. Dan saya juga pada saat nonton pertandingan Madrid ya, saya kaget juga tuh dengan permainan Madrid di menit-menit awal. Karena mereka kocar-kacir tuh, para pemain Stuttgart mainnya luar biasa. Mereka berani attack dan mereka berani press para pemain Madrid itu mulai dari lini pertahanan Madrid. Maka itu para pemain Madrid itu tidak bisa build up serangan dari lini pertahanan. Yang coba mereka lakukan di menit-menit awal jalannya pertandingan. Dan saya melihat bahwa Carvajal itu bermain di center back ya sama sekali sih gak bagus. Ini resiko besar yang diambil oleh Ancelotti ya. Di sebelah kanannya tuh Vasquez juga gak jalan untuk mengirimkan umpan-umpan ke depan. Dan tampak jelas lah bahwa Madrid punya masalah di lini pertahanan mereka. Courtois tampaknya ada 12 tangan tuh, gila banyak sekali saves dari Courtois. Dan saya kira tuh Stuttgart yang akan mencetak gol lebih dulu loh. Karena kan Madrid tuh di babak pertama mau mengalirkan bola ke depan kepada Vini, Rodrigo atau Mbappe kan sulit sekali. Karena mereka coba untuk bersabar, coba untuk main possession, tapi udah gak bisa pada saat memang pressing dari para pemain Stuttgart tuh lebih intens. Tapi adalah sesekali ya dengan skill individunya Mbappe itu bisa menciptakan peluang, 2 peluang kan dari Mbappe. Dan saya melihat bukan saja Mbappe lagi membutuhkan waktu untuk nyetel, untuk bisa beradaptasi dengan permainan Real Madrid, tapi juga saya melihat peran dari Jude Bellingham musim ini nggak jalan nih. Karena musim ini kan dia ditempatkan di tengah ya. Sebetulnya bukan sebagai pengganti Toni Kroos, tapi memang dia perlu bermain di tengah sebab sekarang sudah ada Kylian Mbappe. Kalau musim lalu kan Jude Bellingham ini bermain di belakang 2 striker, Vinicius Junior dan juga Rodrigo, walaupun Vini dan juga Rodrigo pergerakannya mobile dan Jude Bellingham sering masuk ke ruang-ruang kosong untuk mencetak gol. Tapi dengan bermain di tengah, saya melihat perannya belum kelihatan di awal musim ini. Maka itu gak salah juga Ancelotti kemudian mengganti dia kan di pertandingan ini dan memainkan Endrick. So pada saat Madrid gak bisa mencetak gol, mendapatkan serangan bertubi-tubi, apa yang harus dilakukan? Ancelotti ini memang pelatih yang berpengalaman dan terbukti lah ya. Kepintaran dia dengan menarik keluar Vasquez dan memainkan Militao. Jadi Militao bermain di tengah, kemudian si Carvajal pindah ke kanan. Dan pada saat Carvajal pindah ke kanan, nah terlihatlah umpan-umpannya lebih bagus. Tapi Madrid di menit-menit awal, babak kedua itu kan sudah langsung bisa mencetak gol. Nah bagaimana caranya mereka mencetak gol? Jadi udah gak mau lama lagi menguasai bola di belakang.
Jadi yang penting cepat memberikan bola itu ke depan. Dan saya melihat peran dari Tchouaméni ini cukup baik ya. Walaupun dia bermain di tengah, tapi pada saat dia memberikan bola ke depan itu sangat berbahaya. Karena ini juga bola yang dia berikan ke depan yang berhasil diambil oleh Rodrigo. Dan Rodrigo ini kan punya kecepatan ya. Rodrigo mainnya bagus sekali sih di match ini ya. Dan Rodrigo ini termasuk pemain yang nggak egois loh. Kalau Vini ya mungkin akan gocek kemudian coba shooting. Tapi Rodrigo nih bagus sekali pemainnya. Saya pikir dia adalah salah satu pemain penting di Madrid dan saya gak yakin sih dia akan dijual. Ini pemain yang sangat penting. Pada saat dia dapatkan bola bisa saja dia kotak-katik tapi enggak, dia berikan bola itu kepada Mbappe yang bisa mencetak gol pembuka. Ini gol pembuka yang penting tapi still Madrid cannot win pressing. Gak bisa, mereka gak bisa menang. Cara pressing dari para pemain Stuttgart ini bagus banget sih. Dan akhirnya Stuttgart bisa mencetak gol penyama kedudukan. Nah ini yang saya bingung, padahal banyak sekali pemain Madrid di kota kecil. Tapi mereka tampak kebingungan, karena para pemain Stuttgart tuh mengalirkan bolanya sangat cepat. Jadi mereka juga paham, kalau mereka mau menang pressing, mereka sudah menang pressing, tapi mereka jangan sampai di counter press. Mereka lebih cepat sirkulasi bola. Nah para pemain Madrid baru sirkulasi bola cepat itu di babak kedua. Tapi dengan lebih banyak mengandalkan crossing, ini juga lah yang menyulitkan para pemain Madrid. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol, menyamakan kedudukan. Ya saya gak kaget juga mereka bisa mencetak gol. Karena di babak kedua setelah tertinggal pun mereka bisa menciptakan peluang. Karena lini tengah dari Madrid nih saya melihat lemah banget. Maka itu bagus juga setelah Stuttgart itu menyamakan gol. Nah baru kan kemudian ada pergantian pemain dilakukan oleh Ancelotti kan. Nah Luka Modric ini harus masuk. Karena dia harus memberikan umpan dari tengah. Gak ada pemain yang bisa memberikan umpan dari tengah. Tchouaméni, Valverde dan juga Bellingham adalah 3 pemain yang lebih banyak akan bergerak tanpa bola dan dengan bola daripada memberikan umpan-umpan terbosan. Nah, Modric masuk, barulah terlihat lebih kreatif, menguasai bola lebih baik di tengah, dan kemudian Arda Güler masuk menggantikan Rodrigo. Saya agak kaget, tapi ternyata Arda Güler bermain lebih ke tengah. Jadi Arda Güler itu bersama Modric lebih banyak coba untuk memberikan feeding bola ke depan. Dan akhirnya Madrid bisa mencetak gol untuk meraih keunggulan dari situasi set piece. Nah ini penting juga bagi Madrid untuk mencetak gol dari set piece. Rudiger, what a goal. Dan Modric ya inilah maestro ya. Sayang sekali Modric ini sudah tidak muda lagi ya. Kalau enggak ya sudah pastilah dia masuk line up seandainya usianya masih 32 atau juga 34 tahun. Ini gol yang sangat penting. Jadi membuat para pemain Madrid percaya diri. Tapi kemudian juga kita tahu bahwa sebelum gol ini, nah betul kan sebelum gol ini memang Endrick sudah dimainkan. Ini yang saya memang lagi nunggu, Jude Bellingham ini harus ditarik keluar karena gak jalan nih perannya. Endrick main, artinya menambah jumlah amunisi di depan. Dan di injury time, Endrick bisa mencetak gol setelah dia sendiri yang memulai proses counter attack. Memang banyak yang mengeritik kenapa Endrick memilih untuk shooting. Karena yang pertama nih, kalau menurut hemat saya, kan sudah memasuki injury time dan hanya tinggal tersisa beberapa detik lagi dan masa injury time yang akan berakhir. Dan juga Madrid dalam posisi unggul. Jadi dia coba peruntungannya untuk bisa mencetak gol dari jarak jauh. Padahal bisa saja dia membagi bola ke kanan yang kalau nggak salah di sana ada Vini Junior dan ke kiri yang di sana ada Kylian Mbappe. Tapi dia shooting dan ternyata dia bisa mencetak gol untuk melengkapi kemenangan dari Madrid menjadi 3-1. Artinya Endrick membuat rekor sebagai pemain termuda dari Real Madrid yang mencetak gol di sebuah pertandingan Liga Champions. Kalau nggak salah mematahkan rekor dari Raul González. Raul González jika saya tidak salah mencetak gol di Liga Champions pada saat usianya 18 tahun dan 3 bulan dan Endrick mencetak gol bagi Madrid pada saat usianya 18 tahun 1 bulan. Jadi ya ini adalah kemenangan yang spesial bagi Madrid dan seperti yang tadi saya katakan di awal sepertinya juga beruntung karena jika tidak ada Courtois maka sudah pasti Madrid tidak akan bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Monaco versus Barcelona yang di luar dugaan saya Barcelona bisa kalah. Jadi pada saat Barcelona memang belum terkalahkan di La Liga, mereka bermain sangat bagus, bisa mencetak banyak sekali gol, tapi ternyata di Liga Champions lawan Monaco yang kita tahu bukanlah merupakan salah satu kekuatan yang hebat dari Prancis, ternyata Barcelona kalah. Memang ada faktor kartu merah dari Eric Garcia, tapi secara permainan kita tidak melihat sistem permainan dari Barcelona yang biasa mereka tunjukkan di La Liga. Bahkan dari jumlah peluang saja hanya 3 peluang yang bisa mereka ciptakan, peluang yang berbahaya ya maksud saya. Artinya memang para pemain Barcelona tampaknya kesulitan untuk bisa mengatasi kecepatan dari para pemain Monaco dan juga cara para pemain Monaco itu memberikan pressing kepada para pemain Barcelona mulai dari lini tengah. Jadi mereka tidak melakukan high pressing. Mereka tahu mereka perlu menyulitkan para pemain Barca di tengah karena di tengah itu ada yang namanya Rafinha, ada juga Pedri dan juga adanya Lamine Yamal. Maka itu Yamal sendiri hanya bisa mendapatkan 2 peluang, oke lah dia bisa mencetak 1 gol. Tapi setelah itu dia sulit sekali untuk berkreasi, apalagi Rafinha.
Dari jalannya pertandingan terlihat jelas Monaco nggak mau main bertahan. Dan sepertinya nggak ada pemain di Barcelona tuh yang menakuti para pemain Monaco ya, nggak ada loh sama sekali loh. Memang sih Barca kehilangan banyak pemain ya, yang memang cedera. Tapi nggak ada sosok pemain legendaris lah seperti itu, atau sosok pemain hebat tuh nggak ada, bukan Lewandowski jelas lah. Jadi para pemain Monaco meskipun usianya tuh masih pada muda ya, tapi mereka berani keluar menyerang. Dan saya pikir ya Barcelona seharusnya kalah dengan jumlah gol yang lebih banyak, tapi Ter Stegen kan banyak melakukan save ya. Nah ini kan kesalahan dari Ter Stegen juga yang sebetulnya memberikan bola kepada Eric Garcia pada saat sebetulnya Minamino tuh dekat ke Eric Garcia kan. Maka itu Eric Garcia sulit mengontrol bola, dan kemudian pada saat Minamino mendapatkan bola, nah justru Eric Garcia melakukan pelanggaran, dan dia adalah pemain terakhir sehingga wajarlah dia mendapatkan kartu merah. Nah tidak lama kemudian Monaco bisa mencetak gol. Aquiles ini memang bagus sekali pemainnya. Dan ada pemain mereka di sektor wing satu lagi ya, pemain muda juga ya, saya gak ingat nih namanya nih. Ini bagus juga nih, Elise Ben Seguir, ini juga bagus nih. Ternyata ini usianya masih berapa nih? Masih 19 tahun loh. Jadi banyak pemain muda di Monaco. Usia rataan starting lineup mereka saja 25 tahun kan. Ya hampir mirip kayak Barca lah. Jadi memang secara permainan Monaco itu berani keluar menyerang. Nah itulah yang menyulitkan para pemain Barca. Dan kemudian Barca bisa mencetak gol penyama kedudukan dari long ball, dari belakang, dari siapa tuh pemainnya yang main di belakang tuh? Nah iya, dari Marc ya, dari Marc Casado, ini juga pemain muda ya di Barcelona ya. Dan sepertinya Lamine Yamal tuh melakukan pelanggaran ke pemain Van der Sar ya, pemain dari Monaco, tapi ya tidak dianggap pelanggaran dan dia bisa mencetak gol. Setelah itu Barca gak banyak peluang. Dan hebatnya di Monaco melakukan sejumlah pergantian pemain, memainkan pemain-pemain ofensif seperti George Lenikena yang mencetak gol kemenangan ya, ada Balogun juga, ada Caio Henrique. Jadi memang mereka ingin menang di kandang mereka sendiri karena Barca bermain dengan 10 pemain. Maka itu tidak lama kemudian George bisa mencetak gol pada saat dia mendapatkan umpan dari Van der Sar. What a goal. Dan terlihat pertahanan dari Barcelona rapuh banget ya, nggak kuat ya. Saya melihat Pau Cubarsí ini merupakan salah satu titik lemah dari Barca. Dari awal saya sudah melihat nih titik lemah dari Barca, maka itu kemudian dia diganti kan. Nah dia diganti oleh Ferran Torres untuk mempertajam serangan dari Barca, but Barca was so poor. Mereka mainnya jelek banget di pertandingan dini hari tadi. Saya nggak ngerti, sepertinya mereka kehilangan ketajaman mereka di depan. Oleh karena itu Lewandowski juga ditarik keluar. Tapi ya saya melihat bahwa Barcelona sebetulnya nih sama seperti Madrid, gak punya kedalaman skuad pada saat ada banyak pemain mereka yang cedera. Karena De Jong, Gavi gak bisa bermain, Araujo juga tidak bisa bermain, dan pemain-pemain yang menggantikan mereka tidak sebaik seperti Gavi, De Jong, dan juga tentunya Araujo. Jadi saya pikir kekalahan dari Barcelona ini membuka mata tentunya dari Hansi Flick bahwa sebetulnya timnya belum bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, yaitu di Champions League. Jika mereka tidak punya kedalaman skuad, pemain-pemain muda yang memang dia turunkan masih membutuhkan jam terbang untuk bisa bermain baik di kompetisi antar klub Eropa. Seperti yang tadi saya katakan di awal, baru pertandingan pertama dari Liga Champions. Kita tunggu nanti teman-teman pertandingan selanjutnya dari Real Madrid dan juga Barcelona dan tentunya tim-tim lainnya. Tapi saya memang hanya menonton dua pertandingan ini, jadi saya hanya bisa memberikan analisa dari dua pertandingan ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.